Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, kita sangat bersuka cita karena pemuda remaja pemenang sudah bangkit kembali. Haleluya. Dan kita imani, kita doakan, kita dukung agar tahun depan pemuda remaja pemenang lebih bertumbuh lagi ke arah Kristus. Haleluya. Bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi dari pengenalan akan Tuhan juga semakin bertumbuh. Dan juga kita bersuka cita karena kemarin di Natal kaum wanita wilayah Medan Utara, ya, Pelwap pemenang mendapatkan penghargaan, ya, sebagai yang paling rajin ikut ibadah wilayah Pelwap. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Ya, bahkan salah satu dari Pelwap pemenang, ya, Namburumaya, itu juga terpilih sebagai peserta yang berbusana terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan dan keluargaku di dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk kepada seri terakhir dari seri khotbah doa pemenang. Ini adalah seri keempat sekaligus seri terakhir untuk menutup tahun, sebagai seri terakhir untuk menutup tahun 2025. Ya, kita sudah mendengar seri pertama kemarin, seri kedua, seri ketiga. Seri pertama itu api untuk doa. Seri kedua adalah doa untuk pemulihan, dan seri ketiga adalah doa untuk terobosan dalam hidup kita. Ya, bagi yang kemarin belum sempat mendengar firman Tuhan dari seri khotbah doa pemenang ini, bisa melihat di channel YouTube saya, PDT IR Sucipto Lubis, dan saya Sucipto Lubis, gembala di tempat ini di GPD Pemenang, mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Haleluya. Dan juga kepada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GPD Pemenang, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan keluargaku, kita akan sama-sama dibangun ke arah Kristus di sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan untuk itu kita harus mau memberikan diri kita, hati kita, pikiran kita, fokus konsentrasi kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Dan hari ini di seri terakhir khotbah doa pemenang, kita akan melihat hal yang sering kita abaikan, tetapi ternyata itu sangat penting dan memberikan kuasa yang jauh lebih besar kepada doa kita. Ya, kalau mesin itu ada turbo, ya, turbonya, ya. Dan ini sayangnya sering diabaikan oleh orang-orang Kristen. Kalau kita melihat minggu lalu, bagaimana Raja Yosafat diberitahu oleh anak buahnya bahwa kerajaannya sedang dikepung oleh bangsa Moab. Dengan jumlah yang sangat besar, persenjataan yang sangat lengkap, dengan pengalaman tempur yang jauh lebih baik daripada bangsa Yehuda. Yosafat takut
Tetapi Yosafat mengambil keputusan yang sangat penting. Dia mengajak seluruh rakyatnya, mereka berdoa bersama-sama dan mereka berpuasa. Haleluya. Ada dua hal yang membuat doa kita menjadi lebih lagi berkuasa, yaitu doa bersama-sama dan berpuasa. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-5 mulai sampai yang ke-6. Ya, ini sudah kita baca minggu lalu, kita mau baca lagi. Pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, Yesus mengatakan ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku di sini adalah Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi kalau kita berdoa, kita jangan berdoa seperti orang munafik yang menginginkan pujian orang, sehingga kita hanya mau berdoa di kumpulan-kumpulan saja, tetapi kita tidak mau mengambil waktu khusus di dalam kamar kita untuk berdoa. Dikatakan, coba ke ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ayat 6. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita perhatikan ini, keluargaku di dalam Tuhan, hampir mirip dengan Matius 6 yang ada di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Perhatikan baik-baik, karena ini adalah rahasia besar dari doa yang penuh kuasa. Dan apabila kamu berpuasa, tadi apabila kamu berdoa, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Tadi dikatakan janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Di sini juga dikatakan janganlah kamu muram mukamu seperti orang munafik pada saat berpuasa. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sama seperti yang berdoa tadi. Mereka berdoa supaya banyak orang melihat, memuji dia. Aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Yesus Kristus. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sama dengan yang di ayat 6 tadi. Yuk di ayat 12. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kedua hal ini Yesus Kristus ucapkan pada waktu Yesus berkhotbah. Ada dua hal yang hampir mirip. Tentang berdoa, tentang berpuasa. Supaya berdoa jangan seperti orang munafik, tetapi berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi.
Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Begitu juga dengan berpuasa. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita berdoa dan kita berpuasa. Katakan amin. Tuhan inginkan kita berdoa dan berpuasa. Tuhan inginkan kita berdoa dan berpuasa tidak seperti orang munafik, tetapi dengan hubungan pribadi kepada Tuhan. Ini adalah rahasia yang sangat besar yang dikatakan oleh Kristus. Tetapi yang sayangnya sangat sering diabaikan oleh orang Kristen. Kalau ditanya orang Kristen, siapa yang rajin ke gereja? Banyak yang angkat tangan. Betul? Ya. Tetapi pada saat ditanyakan siapa yang rajin berdoa dan berpuasa, sangat sedikit yang angkat tangan. Padahal Tuhan sangat menginginkan kita berdoa dan kita berpuasa. Apa rahasia besar di dalam doa dan puasa? Kalau kita melihat, kita akan tinjau dari sisi puasanya dulu, baru kemudian doanya. Haleluya. Haleluya. Puasa itu adalah menyatakan keseriusan kita kepada Tuhan. Hanya orang yang serius yang mau puasa. Yang gak serius sama Tuhan gak akan mau puasa itu. Di dalam puasa juga kita melemahkan keinginan daging kita dan menguatkan roh kita di dalam Tuhan. Itu kenapa orang yang rajin berpuasa itu sangat erat hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ingat, bukan puasa seperti orang munafik. Haleluya. Jangan ada yang tahu bahwa kita puasa. Tadi sudah dikatakan, apabila kamu puasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jangan seperti itu. Jangan juga diumum-umumkan ke satu kampung. Tolong jangan ganggu aku ya, aku sedang puasa. Nggak ditanya, ngomong juga, aku sedang puasa ya. Supaya orang tahu, ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Haleluya. Haleluya. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Karena kita berpuasa untuk Tuhan. Untuk hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Bukan untuk pujian orang. Selain daripada itu, puasa juga adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman kemarin berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, apabila mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan memulihkan negeri mereka. Haleluya. Haleluya. Merendahkan diri, salah satunya, bukan satu-satunya ya. Merendahkan diri itu berarti kita bukan kendaliku lagi Tuhan, tetapi kendalimu Tuhan. Merendahkan diri juga adalah kita melupakan masa lalu kita, sepahit apapun itu, sejelek apapun masa lalu kita. Jangan lagi terantai
hidup kita, terhadap masa lalu kita, karena kita imani bahwa kita ada di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan tangan Tuhan yang kuat mampu mengubahkan yang pahit menjadi yang manis. Katakan amin. Tetapi firman juga berkata bahwa berpuasa adalah merendahkan diri di bawah hadirat Tuhan. Kenapa merendahkan diri ini sangat penting? Keluargaku di dalam Tuhan, kesombongan kita, ego kita, kebanggaan pribadi kita, itu yang sering menghalangi berkat mujizat pemeliharaan Tuhan kepada kita. Bahkan dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta ini bukan di bumi tetapi di surga. Pada saat Lucifer menyombongkan diri, merasa lebih dibanding Tuhan. Ada orang yang pernah berkata, kalau iblis itu sangat jahat, kenapa Tuhan menciptakan iblis? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Yang Tuhan ciptakan adalah malaikat. Yang Tuhan ciptakan adalah kepala malaikat. Tetapi satu dari kepala malaikat ini akhirnya menjadi sombong, dan dia beserta pengikutnya dicampakkan dari surga, dan merekalah yang dinamakan iblis. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis. Kesombongan, keakuan kita, itu yang membuat kita terhalang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 11. Yang mau mencatat silakan mencatat ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Hati-hati keluargaku. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita meninggi-ninggikan diri kita, hati-hati, Tuhan yang akan merendahkanmu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat pahit di dalam hidup kita pada saat Tuhan merendahkan kita, karena kita meninggikan diri kita. Tapi pada saat kita merendahkan diri, maka kita akan Tuhan tinggikan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada orang menghina kita dan kita marah, itu berarti kita sedang meninggikan diri kita. Pada saat orang berbuat jahat kepada kita dan kita membalas, kita sedang meninggikan diri kita. Keluargaku di dalam Tuhan, saya mau praktekkan. Ya. Ini rendah, tinggi. Kalau ini dijatuhkan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ini rendah. Rendah. Kalau ini dijatuhkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Tapi pada saat ini sudah di dalam posisi yang paling rendah. Bisakah dia jatuh ke bawah lagi? Hanya ada satu kemungkinan. Dia hanya bisa naik. Tidak bisa jatuh lagi. Karena dia sudah di posisi paling rendah. Ada kita merasa diri, sudah rendah hati, tapi padahal masih di sini. Maka kita akan jatuh ke bawah lagi.
Tetapi kalau kita sudah posisi yang paling rendah, kita tidak akan mungkin lagi bisa jatuh ke bawah lagi. Yang ada hanya satu kemungkinan, Tuhan akan angkat kita. Haleluya. Karena orang yang di posisi paling rendah, hanya ada satu kemungkinan, dia gak mungkin ke bawah lagi, sudah di posisi paling rendah. Itu kenapa rendahkanlah dirimu. Buang egomu. Ada banyak orang gara-gara harga dirinya tersinggung sampai bunuh-bunuhan. Tetapi kita anak Tuhan, kita tahu merendahkan diri. Semakin kita rendah dan sampai ke dasar, tidak ada kemungkinan lagi kita direndahkan oleh siapapun. Tetapi hanya ada satu kemungkinan, Tuhan tinggikan kita. Haleluya. Haleluya. Dan salah satu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berpuasa. Yuk kita lihat di dalam Imamat 23 ayatnya yang ke-32. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Perhatikan baik-baik. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Berapa jam? 24 jam. Ada orang yang cuma puasa setengah hari katanya. Jam 7 pagi dia makan. Aku mau puasa. Tapi nanti jam 3 aku udah buka katanya. Puasa ece-ece ya. Sampai matahari terbenam kamu harus merayakan Sabatmu. Bahwa kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Di dalam Imamat 16 ayatnya yang ke-29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Untuk apa? Selama-lamanya. Yakni pada bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya menyatakan keseriusan kita kepada Tuhan, bukan hanya melemahkan keinginan daging kita dan menguatkan roh kita di dalam Tuhan, tetapi juga sebagai bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kenapa Yesus berkata, apabila kamu berdoa jangan seperti orang munafik, apabila kamu berpuasa jangan seperti orang munafik. Karena Tuhan sangat menginginkan kita berdoa, menjalin hubungan dengan Tuhan, tetapi juga Tuhan menginginkan kita berpuasa sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang ini keluargaku di dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya pernah ketemu dengan anak-anak muda yang memanggil Tuhan itu secara sembarangan saja. Pada waktu saya ketua pemuda remaja Komisi Daerah Sumatera Utara Aceh, di dalam jambore ada satu pemuda memimpin doa dan dia berkata, JC, kami datang kepadamu. JC itu maksudnya singkatan dari Jesus Christ. Memang kelihatan keren, tetapi tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baca seluruh Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah, bahkan rasul-rasul tidak pernah memanggil Yesus Kristus secara sembarangan. Bahkan Yakobus yang adalah saudara Yudas dan Yakobus
itu saudara Yesus, satu mama lain bapak. Sehingga orang berkata half brother. Ya, saudara apa itu namanya kalau satu mama lain bapak itu saudara apa? Bahasa Indonesianya saudara apa? Saudara tiri? Enggak juga. Kenapa saya katakan Yudas, Yakobus dan Yesus itu satu mama lain bapak? Ada yang tahu? Mamanya sama-sama Maria. Tetapi Yudas dan Yakobus lahir dari benih Yusuf. Yesus lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus berkata kepada Maria, kamu akan mengandung. Tapi aku belum menikah. Masuk akal enggak? Tuhan kita enggak masuk akal. Kalau Tuhan kita masuk akal, dia bukan Tuhan. Haleluya. Tetapi bahkan Yudas dan Yakobus yang satu rumah dengan Yesus pada waktu kecil bermain bersama. Makan dari dapur yang sama. Yudas dan Yakobus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu mereka melihat Yesus Kristus bangkit dari kematian. Sebelum itu mereka tidak terima. Tapi pada saat mereka terima, mereka berkata apa? Dari Yudas, hamba Kristus. Yakobus berkata apa? Dari Yakobus, hamba Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Begitu hormatnya terhadap nama Yesus Kristus. Mereka merendahkan diri di hadapan Kristus. Dan sekarang ada banyak orang memanggil Yesus Kristus dengan sembarangan. Saya masih ingat opung saya, mama dari bapak kita, bapak gembala sebelum saya. Sampai masa tuanya, sampai umur 100 lebih. Pada saat dia berdoa, dia selalu mengucapkan nama Yesus dengan penuh hormat. Di dalam doanya dia selalu berkata, Yesus, Tuhanku. Hormat. Karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan salah satu bentuk merendahkan diri yang paling diinginkan Tuhan adalah berpuasa. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Keluargaku di dalam Tuhan, berpuasa dapat merubahkan hati Tuhan. Berpuasa dapat meluluhkan hati Tuhan sehingga murka Tuhan tidak jadi turun kepada kita. Di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-12. Yoel 2 ayat yang ke-12. Yoel, bukan Yosua. Yoel, puji Tuhan. Yoel 2 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yoel 2 ayat 12. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat berikutnya, ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya.
Sering kita menumpuk murka Tuhan. Ada juga yang di bawah kutuk keturunan. Ada juga yang tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosanya. Untuk hal-hal ini berpuasalah, menangislah, koyakkan hatimu. Amin. Haleluya. Koyakkan hatimu. Berpuasalah. Ada satu kejadian di kota Niniwe, di mana raja dan penduduk Niniwe itu sangat jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Yunus. Tuhan mengutus Yunus bukan untuk berkhotbah kepada Niniwe, tetapi Tuhan mengutus Yunus untuk mengatakan bahwa Tuhan akan hancurkan Niniwe. Murka Tuhan. Tetapi apa yang terjadi pada saat Yunus menyampaikan murka Tuhan tersebut? Raja Niniwe dan penduduk Niniwe bersatu hati, mereka berpuasa. Mereka menangis. Dan murka Tuhan tidak jadi turun atas Niniwe. Orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang menumpuk murka Tuhan. Pada saat mereka berpuasa, berdoa, murka Tuhan tidak jadi atas mereka. Bayangkan kalau kita yang anak-anak Tuhan juga berpuasa dan berdoa, bagaimana dahsyatnya dampaknya. Haleluya. Di dalam 1 Raja-Raja 21. Ini contoh dari Tuhan tidak jadi menumpahkan murkanya kepada seseorang yang berpuasa. 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-25 mulai. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Raja Ahab sangat jauh daripada Tuhan karena dia dibawa pengaruh istrinya. Dia mengizinkan mezbah-mezbah persembahan dewa Baal di seluruh Israel. Ayat 26. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, Tuhan mengutus Elia, nabi Tuhan, untuk mengatakan kepada Ahab, bukan untuk menyuruh Ahab bertobat lagi, tetapi Elia mengatakan, karena kejahatanmu, Tuhan akan menghancurkan dan membunuh seluruh keluargamu. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan Elia tersebut, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Ayat 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sesudah Raja Ahab berkabung, menangis, berpuasa kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Elia, Nabi Tuhan, ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku karena Ahab berpuasa? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya.
Jadi kalau ada di antara kita yang sedang menumpuk murka Tuhan, yang sedang terantai dengan dosa yang sangat sulit untuk dilepaskan, yang sedang berada di bawah kutuk keturunan, menangislah, berpuasalah, minta Tuhan melepaskan seluruh rantai dosamu. Haleluya. Minta Tuhan memutus rantai kutuk keturunanmu. Haleluya. Dan minta Tuhan menjauhkan murkanya daripadamu. Kalau Ahab yang sudah sebegitu jahatnya, pada saat dia berkabung, dia berpuasa, Tuhan melalukan murkanya daripada Ahab. Apalagi kita anak-anak Tuhan, dampaknya akan sangat dahsyat. Katakan haleluya. Ini adalah hal pertama dari kuasa berpuasa. Hal yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang pertama mulai. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pada saat mereka beribadah dan berpuasa, mereka peka terhadap suara Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dan Roh Kudus memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Roh Kudus akan menuntunmu, jodoh mana yang aku harus pilih Tuhan, pekerjaan yang mana aku harus pilih Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Berpuasalah, beribadahlah, berdoalah, supaya engkau peka terhadap suara Roh Kudus. Dan ini saya akui sendiri. Pada waktu kami di sekolah Alkitab, kami berpuasa 3 hari 3 malam tidak buka. 3 kali 24 jam tidak buka. Dan pada saat itu saya merasakan sangat dekat dengan dunia roh. Pada saat kita berpuasa, kita sangat dekat dengan dunia roh, sehingga kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, di dalam Esra 8 ayatnya yang ke-21 dan seterusnya. Esra 8 ayat yang ke-21. Esra memimpin rombongan bangsa Israel dari pembuangan di Babylon menuju Yerusalem. Mereka bukan hanya membawa anak-anak dan keluarga, tetapi mereka juga membawa barang-barang berharga untuk membangun bait suci Allah kembali. Dan mereka harus melewati daerah tidak bertuan yang sangat berbahaya. Ada banyak orang mati terbunuh karena melewati jalur itu. Dan Esra sudah berkata kepada orang-orang di Babilonia bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita lihat di dalam Esra 8 ayat 21,
Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa. Memaklumkan apa? Mengumumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Karena puasa adalah bentuk dari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Esra memperkatakan imannya, memperkatakan Tuhan Allah kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena dia sudah berkata seperti itu, pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, Esra malu ngomong ke raja lagi. Masa udah ngomong kayak gini soal Tuhan, terus tiba-tiba raja tolong kawal, tolong bikin pasukan untuk mengawal kami dong. Nggak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Esra? Dia mengajak seluruh rombongan itu untuk berpuasa dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Hal yang ketiga, dahsyatnya kuasa dari berpuasa adalah Tuhan akan menolong kita untuk mencapai tujuan kita. Di sini ada anak-anak muda ya, ada yang remaja. Tentu engkau punya tujuan dalam pendidikanmu, tentu engkau punya tujuan di dalam pekerjaanmu. Di sini juga ada yang sudah bekerja, ada yang sudah berstatus orang tua, bapak atau mama dari anak-anak. Engkau tentunya punya tujuan dalam keluargamu. Engkau punya tujuan untuk anakmu. Berpuasalah, berdoalah. Mungkin ada yang belum punya anak, sesudah bertahun-tahun menikah. Berpuasalah, berdoalah. Keluargaku di dalam Tuhan, saya sudah menyaksikan ini berulang kali, tapi saya mau saksikan sekali lagi pada saat ini. Pada saat kami sekolah Alkitab, kami sudah menikah, ya, saya dengan Ibu Gembala. Selama di sekolah Alkitab saya berdoa, istri saya berdoa supaya Tuhan memberikan kami anak laki-laki. Tapi belum juga. Kemudian setelah selesai sekolah Alkitab kami praktek di Jakarta, dan kami disuruh bapak saya untuk ke dokter, dan kami dibawa ke dokter yang paling top. Karena dia guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sesudah saya dites, istri saya dites. Hasilnya kami tidak mungkin punya anak. Dan itu seperti petir di telinga saya. Adik saya memaksa dokternya memberikan obat. Dokternya bilang percuma, tapi ya sudah dikasih juga obat. Tapi karena makan obat itu saya jadi sakit badanku semua. Sesudah sebulan lebih atau 2 bulan memakan obat, Tuhan menegur saya. Kenapa saya lebih percaya kepada dokter dibanding kepada Tuhan? Akhirnya kami suami istri bersepakat, kami buang semua obat itu. Kami batalkan janji temu berikutnya dengan dokternya. Dan kami hanya berdoa dan puasa. Setiap hari kami berdoa, kami berpuasa 2 kali seminggu.
Untuk menunjukkan kepada Tuhan, kami serius Tuhan. Untuk anak laki-laki. Untuk menunjukkan kepada Tuhan, kami melemahkan keinginan daging kami Tuhan. Kami menguatkan roh kami di dalam-Mu. Untuk menunjukkan kepada Tuhan, kami merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan. Dan apa yang jadi keluargaku di dalam Tuhan? Sebulanan kemudian, istri saya hamil. Dan detik itu hamil, detik itu saya tahu itu anak laki-laki. Kehamilan baru 2 minggu, saya sudah tahu itu anak laki-laki. Karena itu adalah buah dari iman kami. Dan lahirlah Sudewo. Pada saat sepertinya tidak ada jalan lagi untuk mencapai tujuanmu. Pada saat bertahun-tahun nganggur, gak punya pekerja. Pada saat bertahun-tahun keluarga rumah tangga tidak memiliki kebahagiaan, hanya bertengkar terus. Ambillah waktu berdoa dan berpuasa. Katakan amin. Haleluya. Bertahun-tahun penyakit itu ada di dalam tubuhmu. Ambillah waktu berdoa dan berpuasa. Bertahun-tahun hidup di dalam kemiskinanmu. Ambillah waktu untuk berdoa dan berpuasa. Istri-istri yang suamimu jauh di luar Tuhan, ambillah waktu untuk berdoa dan berpuasa untuk pertobatan suamimu. Orang tua yang anaknya belum bertobat, yang hidup jauh di luar Tuhan, yang hidup melakukan kejahatan demi kejahatan, ambillah waktu untuk berdoa dan berpuasa. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan pasti menibakan engkau kepada tujuanmu. Amin. Dan hal yang terakhir daripada kuasa akan puasa. Di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-15. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Berarti puasa itu harus kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ayat berikutnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ada puasa yang kudus, ada doa yang dinaikkan. Dan ini mengawali hari Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28 mulai. Ini adalah dampak dari doa puasa ini. Dimulai dari doa puasa ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat yang ke-30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Katakan amin. Ini diawali dengan puasa yang kudus.
Dampak dari puasa yang terakhir yang kita mau bahas hari ini adalah ada kebangkitan, kebangunan rohani yang besar. Ada mujizat-mujizat yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kita abaikan dulu jam ya. Kita abaikan dulu jam. Keluargaku di dalam Tuhan. Kita ingin terjadi kebangunan rohani yang besar, sangat besar di sidang jemaat GPDI Pemenang ini. Katakan amin. Kita ingin ada mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi di antara kita jemaat Tuhan di sidang jemaat GPDI Pemenang ini. Katakan amin. Kita ingin setiap keluarga dari jemaat Tuhan di GPDI Pemenang ini mengalami kebangkitan. Baik di dalam ekonomi, baik di dalam kesehatan, baik di dalam kebahagiaan. Tetapi awalnya adalah doa dan puasa yang kudus. Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan, kami sudah mencanangkan dimulai dari awal bulan 2. Kenapa mulai awal bulan 2? Karena bulan 12 ini semuanya sibuk Marnatal, betul enggak? Malah ada yang sudah pulang kampung. Bulan 1 masih di kampung. Semua kembali itu nanti di akhir Januari. Kita akan mulai program di bulan 2 awal sampai Desember 2026. Kita akan titik beratkan di dalam doa dan puasa. Haleluya. Haleluya. Karena kita ingin gereja ini menjadi pusat dari kebangkitan, kebangunan rohani kita. Menjadi pusat pemulihan. Tetapi itu tidak akan terjadi jika tidak ada doa puasa di antara kita. Begitu juga dengan keluarga kita masing-masing, keluargaku di dalam Tuhan. Apakah engkau pengen ada mujizat Tuhan di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu, di dalam pernikahanmu? Ayo berdoa dan berpuasa. Haleluya. Haleluya. Ini adalah akhir tahun. Banyak orang sedang mengevaluasi diri. Banyak orang sedang mempersiapkan untuk tahun depan. Tetapi di waktu yang tersisa dari tahun ini, ayo ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Katakan amin. Haleluya. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan pada saat kita mengambil waktu untuk berpuasa. Haleluya. Dan kalau kita lihat tadi di Matius tadi, berdoa, berpuasa. Ada doa pribadi, ada doa kumpulan. Doa pribadi baik, sangat baik. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 5, hendaklah kamu saling mendoakan. Katakan amin. Dan kalau kita lihat di dalam sebagai ayat yang terakhir, Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab, yuk kita baca sama-sama yuk, 1, 2 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Berarti doa kumpulan sangat besar kuasanya. Kita melihat tadi di sepanjang pembacaan ayat-ayat tadi mengenai puasa. Mereka mengadakan doa puasa berkelompok. Ada yang satu bangsa, ada yang satu rombongan. Ada bahkan yang satu kerajaan. 2 atau 3 orang. Jadi keluargaku di dalam Tuhan,
Selain kita berfokus pada doa puasa, mulai Februari 2026, kita juga akan berfokus kepada kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai 5 orang saja, yang saling mendoakan. Haleluya. Enggak banyak, saling mendoakan. Yang berdoa bersama-sama. Bukan satu orang yang pimpin doa terus yang lainnya cuman ya amin Tuhan, ya betul Tuhan, ya Tuhan, kayak supporter bola. Namanya berdoa bersama-sama, ya sama-sama semuanya berdoa. Bukan satu berdoa, satu lagi menyemangati, yang lain menyemangati. Tidak, sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Tetapi tidak perlu menunggu awal bulan 2. Kalau sekarang ini pun kita masing-masing bisa membangun kelompok-kelompok kecil kita. Contoh, ini contoh untuk anak-anak muda. Mungkin Dasko, Rika, Sela, Reza, ya, 3 sampai 5 orang menjadi kelompok kecil, saling mendukung, saling membangun, saling mendoakan. Haleluya. Seminggu sekali berkumpul, berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama, dan lihat kuasa Tuhan itu pasti dahsyat terjadi. Katakan amin. Katakan haleluya. Ayo bangun kelompok doamu. Cari siapa yang cocok. Tetapi bukan kelompok penggosip ya. Udah kumpul, rencana doa. Tapi sebelum kita doa beli dulu goreng. Beli goreng. Oh bikin dulu kopi. Bikin kopi. Akhirnya ngobrol, akhirnya gosip, akhirnya jelekin orang. Gak jadi berdoa. Yang Tuhan inginkan adalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Kristus. Membahas firman, saling membangun, dan bersama-sama berdoa, bersama-sama puasa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengar seri khotbah terakhir doa pemenang ini, keluargaku di dalam Tuhan. Ayo ambil yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Jangan puas jadi orang Kristen tanpa mengambil yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik dari Tuhan. Hari ini ambil komitmen. Saya mau yang terbaik darimu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau mau yang terbaik dariku, lakukanlah ini. Haleluya. Maka lakukanlah. Supaya tidak sia-sia kita menjadi Kristen. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Kami minta pemain musik, singers. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan dengan iman. Mari kita bangkit berdiri semua. Ya, haleluya, haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Kemurahan-Mu lebih dari